Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Silahkan disimak video ini baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kelainan otot pada manusia. Seperti pada tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut ini merupakan contoh-contoh kelainan atau penyakit yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua adalah atrofi atau otot mengecil. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penyakit polimelitis atau yang bisa kita sebut dengan penyakit polio. Berikutnya adalah tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus mengakibatkan otot menjadi kejang-kejang. Biasanya ketika kita terkena benda tajam yang berkarat, nah itu dapat membuat otot kita menjadi kejang atau penyakit tetanus. Yang terakhir adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot yang disebabkan oleh adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, hati-hati nih bagi yang sering menggerakkan leher, itu dapat mengakibatkan stiff atau kaku leher. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia dan keuntungan serta kerugiannya. Sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada daratan, lautan, juga perkotaan, bahkan ada juga pegunungan. Dari segi ekonomi, laut Indonesia sangat luas, mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Hal ini menjadikan peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dari segi sosial, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, perdagangan dari berbagai negara dari seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Berikut ini adalah dampak dari letak geografis di Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Silakan disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain adalah cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Contoh gambar ilustrasi adalah komik. Komik adalah
Ciri-ciri komik yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia hadir untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, dan penggambaran wataknya secara sederhana. Biasanya juga ia berisi humor. Ayo, kira-kira komik apa yang kalian sering baca di rumah? Berikutnya ialah langkah-langkah dalam membuat komik. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Yang kedua, kalian harus merangkai alur cerita. Berikutnya, kalian membuat sketsa atau gambar ringan. Kemudian kalian memberikan garis tinta. Berikutnya, kalian akan melanjutkan dengan pemberian warna atau coloring, yaitu pemberian warna pada gambar yang akan dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Terakhir, barulah membuat teks atau lettering. Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.